Malam itu, Zehra Gunes terbangun dengan napas terengah dan dahi berkeringat. Dalam tidurnya, ia melihat lautan luas berwarna hijau zamrud yang tenang namun mengandung misteri. Di tengah samudera itu, berdiri sosok wanita bermahkota emas, mata bersinar seperti bintang, memandang Zehra tanpa berkedip. Wanita itu tidak berbicara, namun suaranya menggema di benak Zehra seperti ombak yang berbicara dalam bahasa gaib. "Datanglah, waktumu telah tiba." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap tangan wanita itu yang terulur ke arahnya. Zehra mencoba bergerak, tapi tubuhnya seakan terkunci dalam mimpi. Begitu ia terbangun, suara deburan ombak masih menggema di telinganya, seolah belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Mimpi itu terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak malam itu, Zehra merasa ada yang berubah. Ia merasa seperti sedang diawasi, bukan dengan rasa takut, tapi rasa penasaran yang mendalam. Ada sesuatu yang menantinya, dan hatinya tahu, itu berasal dari arah Laut Selatan. Setelah pertandingan yang melelahkan melawan tim kuat Eropa, Zehra memilih berjalan sendirian ke pantai. Ia ingin mengusir bayang-bayang mimpi itu dari pikirannya, tapi deburan ombak justru membangkitkan ingatannya. Laut tampak tak biasa, lebih hidup, seolah memanggilnya. Saat matahari mulai tenggelam, ombak tiba-tiba membentuk pola aneh di pasir. Bentuk spiral berkilau seolah ditulis oleh tangan tak kasat mata. Zehra terdiam, jantungnya berdebar. Ia yakin ini bukan kebetulan. Dari kejauhan, seorang nenek tua menghampiri. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan penuh rahasia. "Kau sudah dipilih," katanya tanpa ditanya. "Ratu Laut Selatan telah memanggilmu. Jangan abaikan tanda-tanda itu." Zehra menatap sang nenek, bingung dan sedikit takut. Namun, bagian terdalam dari dirinya percaya. Ia belum tahu kemana semua ini akan membawanya, tapi ia merasakan panggilan itu nyata. Dan itu hanya permulaan. Keesokan harinya, Zehra mengikuti petunjuk dari sang nenek ke sebuah gua tua yang tersembunyi di balik tebing karang. Angin laut berhembus lembut namun membawa wangi aneh, seperti bunga yang tumbuh hanya di dunia mimpi. Saat ia melangkah masuk, dunia terasa mulai bergeser. Langkah-langkahnya menggema di dalam gua yang dingin dan gelap. Tiba-tiba, dinding gua bersinar dan pusaran air muncul dari tanah. Zehra terpeleset dan terseret ke dalam pusaran itu, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di gua, melainkan di istana bawah laut berkilau. Ikan-ikan bercahaya melayang di sekelilingnya, dan di ujung aula megah itu, berdiri wanita dari mimpinya, Nyi Roro Kidul. Ratu itu tersenyum anggun. "Akhirnya kau datang, penjaga yang terpilih." Suaranya seperti nyanyian angin dan ombak. "Kau akan menghadapi ujian. Tapi jika lulus, kekuatan laut akan menjadi milikmu." Zehra berdiri di hadapan 3 gerbang besar, masing-masing berwarna merah, biru, dan hitam. Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa ujian pertamanya adalah ketahanan fisik, menembus badai bawah laut tanpa peralatan. Ia harus berenang di antara pusaran arus yang berbahaya. Tubuh Zehra diuji habis-habisan, tapi ia bertahan. Ujian kedua membawanya ke cermin ajaib. Di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri, ambisius, egois, dan penuh keraguan. Untuk lulus, ia harus menerima sisi gelap dirinya dan mengubahnya menjadi kekuatan. Ujian terakhir adalah keberanian. Ia dihadapkan pada ilusi seluruh timnya terluka karena kesalahannya. Zehra hampir menyerah, tapi suara hatinya berkata, "Aku pelindung, bukan beban." Ia bangkit, dan ilusi pun hancur. Nyi Roro Kidul tersenyum puas. "Kau tidak hanya kuat, tapi berhati terang. Kini waktunya menerima pemberian yang layak." Cahaya laut menyelimuti tubuh Zehra, menandakan akhir dari ujian spiritualnya. Dari dasar samudra, muncul pusaran cahaya berbentuk bunga teratai biru. "Inilah cakra penjaga laut," ujar sang ratu. "Ia akan membantumu membaca niat lawan sebelum mereka bertindak." Zehra merasakan energi aneh mengalir ke dalam tubuhnya, menyatu dengan napas dan pikirannya. Seketika, tubuhnya menjadi ringan namun kokoh. Ia bisa merasakan denyut laut di ujung jarinya. "Blokmu akan lebih dari pertahanan," lanjut sang ratu, "ia akan menjadi perisai spiritual." Zehra menggenggam kekuatan itu dalam diam, penuh hormat. Saat kekuatan itu menyatu dengan tubuhnya, ia diberi sebuah simbol pusaran kecil di pergelangan tangan. Tanda itu hanya akan terlihat ketika ia benar-benar membutuhkannya.
Gunakanlah hanya untuk melindungi, bukan untuk kesombongan, pesan terakhir sang ratu. Sebelum ia sadar, pusaran air menyelubunginya lagi. Cahaya berputar dan segalanya menghilang dalam kabut. Zehra pun tertidur, seperti bayi yang kembali ke dunia setelah lahir dari rahim laut. Zehra terbangun di tepi pantai dengan pasir menempel di wajahnya. Ia terkejut, semua tampak seperti mimpi panjang. Tapi saat ia berdiri, ia merasa tubuhnya berbeda. Lebih ringan, lebih fokus, dan tenaganya seperti tidak ada habisnya. Ketika sesi latihan dimulai keesokan harinya, pelatih dan rekan setimnya terperangah. Zehra menahan smash tercepat dari rekan setimnya tanpa bergeming. Ia bahkan bisa membaca arah bola sebelum bola menyentuh tangan lawannya. "Apa yang terjadi padamu?" tanya pelatih heran. Zehra hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya tidur lebih nyenyak." Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa laut telah mengubah takdirnya. Namun, di balik kemampuan baru itu, ada rasa tanggung jawab yang besar. Zehra mulai memahami bahwa kekuatan bukan hanya anugerah, tapi juga amanah. Pertandingan final akan segera tiba, dan dunia akan melihat kekuatan laut bersatu dengan semangat manusia. Di sudut lapangan yang berbeda, Megawati merasakan sesuatu yang aneh saat melihat cuplikan video Zehra terbaru. Pergerakannya terlalu tepat, terlalu cepat. Ia bukan Zehra yang dulu. Ada aura tak terlihat yang mengelilinginya. Megawati menutup laptopnya dan duduk termenung. Ia merasa ada medan energi baru di antara mereka. Entah kenapa, dalam mimpinya sendiri, ia melihat kilatan cahaya laut dan suara perempuan yang sama sekali asing. Di lapangan latihan, bola yang biasanya terasa ringan kini seolah tertolak ketika ia membayangkan sosok Zehra di seberangnya. "Apa yang sedang terjadi?" gumamnya. Instingnya sebagai pemain elit tahu, ini bukan semata latihan fisik. Pertandingan final akan segera digelar. Tapi di balik sorotan lampu dan sorak penonton, ada pertarungan yang jauh lebih besar sedang berlangsung. Pertarungan antara dua kekuatan, manusia dan mistis, yang akan menentukan bukan hanya kemenangan, tapi juga takdir. Suasana di markas Edzajba di Nafit dipenuhi semangat dan ketegangan. Pelatih memutar video pertandingan terakhir Fakfbang, menunjuk gerakan Megawati yang nyaris tak terbendung. Zehra duduk di sudut, mengamati layar sambil merasakan denyut energi laut dalam nadinya. Di sisi lain kota, Megawati dan timnya juga bersiap. Mereka menyempurnakan pola serangan cepat dan pertahanan tinggi. Tak ada yang meremehkan Zehra, terutama setelah penampilannya yang luar biasa dalam semifinal. Media mulai ramai membandingkan dua pemain, Zehra Si, penjaga laut, dan Megawati Sang, api timur. Suporter dari kedua tim memenuhi tribun latihan terbuka, membawa spanduk dan harapan besar. Ini bukan sekadar pertandingan, ini akan menjadi sejarah. Zehra menatap langit malam sebelum tidur. Ia tidak takut, tapi ada getaran di dalam hatinya. Seolah laut pun menunggu hasil dari pertempuran yang akan datang. Ia mengepalkan tangan. "Apapun yang terjadi, aku akan melindungi timku." Peluit pertama ditiup. Set pembuka berlangsung sengit. Megawati tampil luar biasa dengan smash tajam yang menembus blok Edzajba. Zehra mencoba membaca pergerakan, tapi gerakan lawannya seperti bayangan api yang sulit ditangkap. Beberapa kali Zehra terlambat melompat, dan bola melewati tangannya tanpa perlawanan. Pelatih berteriak dari pinggir lapangan, mencoba membangkitkan fokus tim. Tapi tekanan begitu besar, dan suara penonton semakin membebani. Keringat mengucur deras di pelipis Zehra. Dalam benaknya, keraguan mulai menyelinap. Apakah kekuatanku cukup? Apakah ini semua hanya mimpi indah yang mulai pudar? Ia menggigit bibir, mencoba menahan gemuruh ketakutan. Set pertama berakhir dengan kemenangan Fakfbang. Megawati tersenyum tipis ke arah Zehra sebelum berjalan ke bangku. Bukan senyum ejekan, tapi seperti pengakuan, "Aku tahu kau kuat." "Tapi apakah kau yakin pada dirimu sendiri?" Saat jeda, Zehra duduk terdiam, menutup matanya. Ia mengabaikan suara pelatih dan riuh tribun. Dalam keheningan itu, suara ombak kembali hadir, tenang dan dalam. Suara Nyi Roro Kidul terdengar jelas di pikirannya. "Jangan ragu, wahai penjaga. Kekuatanmu lahir bukan untuk mengalahkan, tetapi untuk menjaga. Lindungi dengan hati, bukan dengan amarah." Bisikan itu seperti angin sejuk yang menenangkan badai dalam dirinya. Zehra menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat setiap ujian di dasar laut,
setiap tetes keringat dan keberanian yang ia kumpulkan di dunia mistis. Aku bukan hanya atlet. Aku adalah penjaga. Dan aku tidak sendiri. Saat peluit berbunyi menandakan set kedua, Zehra berdiri dengan sorot mata baru. Bukan sorot orang yang ingin menang, tapi seseorang yang tahu apa yang ia perjuangkan. Aura laut mulai memancar dari gerakannya. Smash pertama dari Megawati di set kedua datang seperti meteor. Tapi kali ini, Zehra sudah tahu kemana arahnya. Ia melompat lebih cepat dari biasanya, tangan terangkat seperti tembok karang laut. Blok sempurna. Bola terpental kembali ke sisi Fakfbang. Penonton terdiam sesaat, lalu meledak dalam sorak-sorai. Kamera menyorot wajah Megawati yang untuk pertama kalinya menunjukkan keterkejutan. Zehra tidak bersorak, ia hanya menarik napas. Ia tahu ini bukan akhir, tapi awal dari pertarungan sejati. Energi laut mengalir di tubuhnya, sinkron dengan irama permainan dan detak jantungnya. Momentum mulai berpindah. Rekan-rekannya merasakan semangat baru, dan Edzajba mulai mendominasi. Di tengah gemuruh stadion, Zehra berdiri sebagai jangkar timnya, kokoh, tenang, dan tak tergoyahkan. Setelah 2 set berjalan imbang, atmosfer lapangan berubah. Megawati memejamkan mata sejenak sebelum melakukan servis, dan aura merah samar muncul di sekeliling tubuhnya. Api, seperti berasal dari dalam, melingkari gerakannya. Zehra merasakan panas itu, bukan dari suhu ruangan, tapi dari energi spiritual yang dikenalinya. Dia juga telah dilatih, pikirnya. Aura api bertemu dengan aura laut. Sebuah benturan dua dunia mistis di tengah arena nyata. Smash Megawati membelah udara seperti lidah api, tapi Zehra menahannya dengan tangan yang bersinar biru laut. Setiap bola seperti percikan pertempuran antara dua elemen, air dan api, ketenangan dan kekuatan, penjagaan dan serangan. Penonton mungkin tak menyadari sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tapi mereka tahu bahwa pertandingan ini melampaui teknik. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, seperti duel takdir yang tak terlihat mata. Set ketiga menjadi medan yang melelahkan. Zehra sempat terpeleset dan tertimpa bola. Kakinya sedikit terkilir, dan semangat tim mulai menurun. Megawati memimpin dengan 2 match point. Bayangan kekalahan mulai membayangi. Namun, dari tengah rasa sakit dan kelelahan, Zehra berdiri. Ia melihat rekan-rekannya yang menatap padanya penuh harap. Ia menatap lambang pusaran laut di pergelangan tangannya yang kini bersinar terang. Laut tidak pernah menyerah, katanya pelan. Dengan langkah tertatih, ia kembali ke posisi. Smash berikutnya dari Megawati datang, dan Zehra melakukan blok sempurna, pertama dari 3 match point yang berhasil digagalkan. Penonton berdiri. Set ketiga ditutup dengan kemenangan Edzajba, dan semangat yang baru. Zehra menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang bukan saat kita unggul, tapi saat kita nyaris tumbang dan memilih bangkit. Set kelima adalah neraka bagi kedua tim. Skor terus kejar-kejaran hingga mencapai 14-14. 1 poin lagi bisa menentukan juara. Pelatih meminta timeout, tapi Zehra hanya berdiri diam, memejamkan mata sekali lagi. Megawati bersiap melakukan smash terakhir. Bola diangkat tinggi, gerakannya sempurna. Zehra tahu ini akan menjadi yang terkuat, bukan hanya tenaga, tapi juga niat dan semangat Megawati sebagai juara sejati. Saat bola meluncur, dunia seakan melambat. Zehra melompat, dan di udara, tubuhnya seolah diselimuti air. Ia merasa ringan dan tak terbatas, seperti samudera yang menahan badai. Tangan Zehra bertemu dengan bola dalam waktu yang sempurna. Blok sempurna. Bola jatuh ke sisi lawan. Peluit panjang berbunyi. Penonton meledak dalam sorakan. Zehra jatuh ke lantai, air mata mengalir. Ia tahu, ini bukan hanya kemenangan tim, ini kemenangan jiwa. Edzajba di Nafit merayakan kemenangan mereka. Kamera menyorot Zehra yang dikerumuni rekan setimnya, namun ia tetap tenang. Di dalam hatinya, ia mendengar suara ombak, tenang, dalam, dan penuh berkah. Malam itu, Zehra kembali ke pantai sendirian. Ia menatap laut dan berlutut. Terima kasih, Ratu Laut Selatan. Aku bersumpah akan menggunakan kekuatan ini hanya untuk melindungi, bukan untuk menyombongkan diri. Angin laut menyapu rambutnya lembut. Di kejauhan, cahaya hijau zamrud berkilau di permukaan air. Seolah Ratu Nyi Roro Kidul mengangguk setuju dari balik dimensi.
Zehra tahu perjalanannya belum berakhir. Tapi satu hal pasti, kekuatan sejati tidak datang dari dunia gaib semata, melainkan dari keberanian, kepercayaan, dan semangat untuk melindungi mereka yang kita cintai.